Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini pertemuan ke-5 ya, sebetulnya 5, tapi untuk PPT-nya itu pertemuan ke-4. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang data available atau ketersediaan tentang data, ya, ketersediaan data di mata kuliah database administrasi, ya, atau bisa Anda sebutkan administrasi basis data. Nah, itu sama aja, atau database administrator atau database administration, ya. Ya, langsung saja untuk perkuliahan hari ini, ya saya ambil ini untuk pengingat ya bahwa materi atau perkuliahan kita hari ini itu ada beberapa hal teknis ya. Jadi diantaranya ada satu tabel itu bisa 2 PK ya, bahkan lebih ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya, dan juga ada kalau query mungkin Anda bisa coba ya dan mulai diingat-ingat ya dari mata kuliah SQL ya, karena DBA atau seorang administrator database ya, database administrator itu tidak lepas dari yang namanya ini tools ya, RDBMS, kemudian query dan subquery plus relasinya, kemudian tidak lepas juga dengan aplikasi ya. Jadi ada 3 ini yang perlu Anda ingat-ingat seperti itu. Jadi tidak hanya melulu tentang query, tapi juga tentang database-nya ya. Kalau query pastinya Anda akan mengetahui yang namanya DDL ya, data definition language, dan juga DML ya, data manipulasi. Oke, hari ini pembahasan dari ini ketersediaan data ya. Saya ambil dari bukunya ini Database Administration. Ini linknya sudah saya taruh di e-learning ilmu, jadi dan materinya juga saya sudah upload di e-learning sehingga Anda bisa mengaksesnya. Ya, kita berbicara dulu tentang definisi. Ya, definisinya adalah di mana ketersediaan data itu, ya, di mana suatu kondisi, ya, sumber dayanya itu bisa diberikan kepada konsumen ya, atau orang yang mengakses. Jadi seumpama kalau datanya tersedia, maka itu akan bisa Anda sharekan, ya, Anda bisa bagikan. Ya. Kayak contoh, semuanya Anda mau beli produk tertentu, tapi ternyata datanya itu tidak ada, maka Anda tidak bisa membelinya, ya, seperti itu. Atau Anda datanya ada, tapi stoknya kosong. Nah, itu juga berarti kan datanya atau stok kita, produk kita itu kosong atau tidak bisa dilakukan transaksi. Ya. Atau ada lagi ya, kita ingin membeli sesuatu atau kita ingin melakukan transaksi sesuatu, tapi database-nya tidak ada. Nah, ini yang fatal ya, fatal. Jadi kita ingin mengakses suatu tabel atau database, sedangkan tabel atau database itu sendiri tidak ada. Maka itu yang disebut datanya tidak tersedia, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sumber daya di sini maksudnya adalah yaitu ada database ya, ada hardware, ada tools-nya ya, dan juga ada tools-nya dan juga ada mungkin ya ditambahkan dengan software-nya ya, atau OS di sini ya. Yang nantinya di mana sumber daya tadi itu bisa digunakan untuk mengelola ya, data
kita yang ujung-ujungnya atau endingnya itu diberikan kepada konsumen atau manajer. Ya. Nah, di tempat lain ya ada definisi lain dari ketersediaan, yaitu bagaimana sistem ya. Jadi sistem itu bisa mengakses sebuah sumber daya tersebut secara produktif, secara langsung ya. Biasanya pada ini contohnya kita bisa mengakses beberapa eh, aplikasi seperti itu ya pada jam-jam kantor. Ya, Pak, kalau lebih dari jam kantor gimana? Ya biasanya akan muncul jam kantor sudah terlewati atau data tidak tersedia seperti itu. Nah, di poin ketiga, antara ketersediaan data dengan kinerja ini merupakan hal yang berbeda dan memang harus diperlakukan berbeda ya. Menjadi isu yang terpisah sehingga apa? Sehingga seorang DBA itu bisa mengetahui mana yang masuk areanya ketersediaan data, ya, mana juga yang termasuk oh ini ternyata kinerjanya gitu. Karena nanti di database performance itu ada hubungannya sama sistem performance ya. Ya, ketersediaan atau available itu terdiri dari ada 4: manageability, recoverability, reliability, sama serviceability ya. Nah, kayak contoh ini saya berikan contohnya ya. Seumpamanya Anda objek di sini tabel ya. Kalau umpamanya Anda punya tabel 191 ya, di mana recordnya itu tidak main-main ya, itu ada 99 juta, 9 juta record ya. Maka seorang database administrator ini harus bagaimana seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika Anda coba buka sebuah file ini ya, file yang lumayan besar ini ya, itu kalau Anda buka dengan cara biasa itu biasanya akan muncul error seperti itu ya, atau limit seperti itu ya, limit memori ya, karena filenya ini terlalu besar gitu atau recordnya terlalu banyak sehingga apa, sehingga butuh tools tertentu. Nah ini yang harus dipahami ya seorang DBA ya seperti itu. Saya akan tunjukkan contohnya ya. Jadi seumpama katakanlah ini saya coba buka menggunakan notepad biasa ya. Ya, akan muncul error seperti ini ya. Filenya ini terlalu besar ya, untuk sebuah notepad. Ya. Kemudian gimana? Nah, Anda seorang DBA perlu menyediakan beberapa tools ya, yang itu yang harus Anda pahami. Kayak contohnya, saya buka menggunakan tools yang lain, ya, tools yang lain. Nah, ini bisa dia, ya, seperti itu. Dia bisa dibuka. Nah, datanya ini kalau Anda lihat ini dia load ya, dan ini lumayan juga ya, lumayan besar seperti itu. Walaupun ini kalau dilihat cuma berapa mega ya. Nah, itu datanya bisa terbuka ya. Nah, ini yang beberapa DBA itu yang perlu waspadai ya. Jadi ketika Anda membuka sebuah script ya SQL seperti itu juga perlu diperhatikan. Kalau memang terlalu besar filenya, maka Anda harus tidak bisa membuka file itu menggunakan Notepad atau tools editor lainnya. Ya. Tapi Anda bisa menggunakan yang seperti saya tadi menggunakan EM editor ya, EM editor. Ya, untuk selanjutnya, jadi ada database availability itu atau ketersediaan database, ketersediaan data, dan
database performance atau kinerja database itu adalah istilah yang hampir mirip ya, hampir mirip. Perbedaannya itu dia pada kemampuan pengguna untuk mengakses sebuah database. Kalau ilustrasinya adalah jika ya pengguna itu mengakses eh, database ya, walaupun lemot ya, aksesnya itu lemot sekali, tapi datanya ada, ya, datanya ada. Datanya bisa tampil seperti itu. Nah, hal itu akan berbeda jika si pengguna itu atau user ya, user pengguna aplikasi atau customer ya, atau manager ya. Jadi mengakses sebuah database yang tidak ada atau tidak tersedia. Nah, itu jadi kalau yang pertama ini jadi ketika mengakses sebuah database tapi lemot itu masuk dalam kinerja ya, kinerja database. Tapi ketika si user itu mengakses database dan database-nya atau tabelnya itu tidak ada, maka itu termasuk ke ketersediaan data atau ketersediaan database ya. Seperti itu. Nah, dalam ketersediaan data itu atau ketersediaan database ya, itu ada 4 ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Yang pertama manage ya, memelihara, menciptakan lingkungan efektif yang memberikan layanan kepada pengguna. Nah, ini penggunanya harus support seperti itu ya. Cuma harus support ya OS-nya, kemudian kalau maunya saya mengakses database tersebut menggunakan Windows, nah itu atau aplikasi saya itu harus bisa mengakses sebuah database yang tersedia di perusahaan tersebut ya. Ini lingkungan ya, istilahnya itu. Kemudian recover ini dari sisi database administrator yaitu seumpama Anda terjadi kesalahan ya ketika proses backup atau ekspor import ya, atau ketika si user itu salah input. Nah, kemudian minta tolong kepada administrator ya untuk memperbaiki datanya. Nah, itu bisa ya, itu harus tersedia. Kemudian reliable. Reliable ini kemampuan untuk memberikan pelayanan di tingkat yang ditentukan untuk jangka waktu yang ditentukan ya. Jadi database yang tersedia itu harus bisa tahan lama seperti ya, tahan lama. Jangan sampai kita membangun sebuah database hanya bisa bertahan 3 bulan, hanya bisa bertahan 1 bulan ya. Ini gimana caranya? Nah, macam-macam ya. Kayak contohnya semuanya hard disk-nya ya. Hard disk-nya itu hard disk-nya ini harus space-nya harus besar ya. Harus ada free space yang lumayan ya. Kalau free space-nya dikit ya, maka data ketika dimasukkan sebuah data reliable-nya ini tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Kenapa? Karena pasti akan tergerus dengan jumlah data yang dimasukkan tadi. Kemudian service. Nah, service-nya ini artinya si administrator itu harus bisa mengidentifikasi kira-kira masalahnya apa ya. Kemudian mencari penyebabnya. Kalau sudah mencari penyebabnya, tahu masalahnya, maka harus bisa juga memperbaiki ya, seperti itu. Nah, keempat kemampuan ini ya mulai manage, recover, reliable sama service ini keempat kemampuan ini bisa ya mempengaruhi sistem database secara dan juga aplikasi secara keseluruhan. Jadi 4 kemampuan ini yang perlu tersedia ya, di dalam sebuah kategori available database atau database availability ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu ya? Dipertimbangkan ketika peningkatan sebuah database ya. Yang pertama waktu ya. Waktu ini banyak sekali ya database seorang administrator seperti itu. Database administrator itu tidak bisa bekerja full selama 24 jam. Kita juga tidak masa kita
tidak tidur sama sekali gitu kan. Nah, atau kita tidak pernah istirahat sama sekali. Kita harus mantengi sebuah database yang ada gitu ya. Kan itu tidak mungkin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sisi lain ya, selain seorang administrator itu harus menjaga kinerjanya database agar tidak turun, seorang administrator itu juga perlu yang namanya maintenance ya, maintenance database. Nah, ketika maintenance database itu bagaimana caranya ketika proses maintenance itu database yang digunakan oleh pengguna itu tidak bisa atau masih bisa diakses seperti itu. Nah, kalau beberapa pengalaman itu ada yang database-nya dipindahkan, ya. Database-nya dipindahkan atau di mirror seperti itu ya, sehingga ketika database A itu nanti di maintenance, maka pelanggan atau orang yang mengakses database tersebut akan dipindahkan ke database B, di mana data yang ada di database A dan juga database B itu sama. Ya, ketika proses maintenance selesai, maka data yang ada di database B itu akan bisa tercopy di database A seperti itu. Ya. Kemudian ini maintenance ya itu tadi ya, selain waktu itu juga ada maintenance proses database system application need to organize ya. Maksudnya seorang database administrator itu perlu kreatif ya, kreatif dalam menentukan kira-kira saya mau maintenance kapan ya, kan gitu. Kira-kira saya harus melakukan maintenance database ini kapan ya? Jangan sampai kita melakukan maintenance pada jam-jam sibuk. Nah ini seumpama taruhlah sebagai contoh database-nya cuma satu, ya database satu, Anda tidak punya kemampuan untuk mirror database atau share database, ya. Kemudian database yang utama tadi atau satu database tadi itu Anda perlu melakukan maintenance. Nah, perlakuan maintenance-nya ini kita tidak bisa kalau Anda pada jam-jam sibuk ya. Jam-jam sibuk itu maksudnya jam-jam orang kerja. Sebagai contoh jam orang kerja itu kalau contoh di instansi atau perusahaan itu ya mulai jam 7 atau jam 6 sampai jam 10 semuanya gitu. Nah, itu kalau bisa tidak ada proses maintenance. Terus proses maintenance-nya kapan? Ya kalau bisa malam hari ya, malam hari seperti itu. Jika kondisinya seperti itu ya. Dan itu akan berbeda juga dengan kondisi ketika database pada lingkungan penyedia game ya, penyedia game. Kalau di Indonesia penyedia game itu mereka kerjanya itu ya bisa juga pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu pengguna itu banyak-banyaknya ya. Ya walaupun di siang hari itu juga ada pengguna atau pemakai game ya. Cuma ketika di malam hari itu rata-rata itu lebih banyak penggunanya atau yang mengakses game tersebut sehingga database-nya menjadi perlu di maintenance. Nah, itu Anda perlu memikirkan kira-kira waktu yang pas itu kapan ya. Apakah di siang hari ya, dan juga waktunya berapa lama ketika Anda melakukan proses maintenance ya. Apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam ya. Nah, ketika ada proses itu jangan sampai mengganggu sistem yang sudah ada atau sistem yang sudah ada itu ditangguhkan terlebih dahulu ya, ditangguhkan terlebih dahulu seumpamanya kalau saya di instansi ya, di instansi atau di perusahaan katakanlah jam kerjanya itu mulai jam 6 atau jam 8 seperti dia sampai jam 5 sore seperti itu. Berarti Anda tidak bisa melakukan proses maintenance database di waktu tersebut ya, antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu tidak bisa. Ya kalau bisa proses maintenance-nya mulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ada waktu antara jam 5 sampai jam 7 untuk memperbaiki kira-kira jika ada yang
kurang support ya, atau datanya tidak bisa di-maintenance, itu masih bisa ditanggulangi ya. Kemudian decision support. Decision support ini biasanya diperlukan untuk para ini ya, para manajer ya, para manajer untuk melakukan keputusan. Ya, para manajer otomatis ya dia mengakses datanya itu juga jam berapa ya, jam berapa. Katakanlah saya tutup perusahaannya itu karyawannya pulang semua jam 7 ya, berarti pihak manajer itu bisa mengakses atau pihak manajernya itu akan mengakses di antara jam 8 pagi sampai jam 10 tadi. Kenapa? Karena ketika masuk jam 11 itu harus di maintenance. Nah, itu perlu diinformasikan juga kepada pihak manajer ya. Kemudian yang ketiga ada data warehousing ya. Pertumbuhan gudang data akan terus berlanjut. Jadi data yang masuk itu akan terus bertambah ya. Kalau berkurang mungkin ya, mungkin tapi jarang sekali ya. Biasanya pertumbuhan atau datanya itu terus bertambah, itu datanya bertambah 10, berkurangnya atau datanya bertambah 100 data gitu ya. Dan berkurangnya itu paling enggak 3 atau 5 seperti itu ya. Nah, itu per hari ya, seumpama seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang juga perlu dipikirkan ya. Nah, jangan sampai ketika nanti ada penambahan data baru, database-nya tidak siap seperti itu. Nah, full time ini ya, ketersediaan datanya itu harus 24 jam ya, harus 24 jam. Nah, untuk menjaga ini berarti Anda memerlukan yang namanya apa? Waktu-waktu yang pas ya, waktu-waktu yang sesuai. Nah, itu perlu dicari informasinya. Kira-kira di perusahaan tersebut para karyawan itu tidak mengaksesnya, itu mengakses aplikasi internal ya, itu pada jam berapa sampai jam berapa. Nah, ya. Dan itu bisa juga berbeda ya, berbeda kondisi. Kalau di Indonesia mungkin jam 10 malam itu sudah tidak ada yang akses, tapi di lokasi lain malah jam 10 itu malah mulai kerja seperti itu. Nah, ini tergantung juga dari lokasinya ya. Growing IT kompleks. Banyak perusahaan yang bergerak di berbagai macam lingkungan ya, seperti multi OS, ada yang servernya itu menggunakan Linux atau yang menggunakan Windows ya. Ini lingkungan di situ, atau multi database ya, atau multi software. Multi database ini bisa jadi dalam satu perusahaan itu terdiri dari ada database MySQL, ada database Oracle, ada database SQL Server ya. Ini. Jadi ada beberapa hal selain waktu, itu juga ada proses maintenance, ada decision support, data warehousing, ketersediaan data harus terus terjaga ya, sama lingkungan yang atau lokasi ya, lingkungan atau waktu pengoperasian, jam operasinya database itu yang kompleks, di mana itu berhubungan dengan lingkungannya. Nah, untuk downtime ya, kira-kira di banyak perusahaan itu yang banyak yang kira-kira kalau servernya down ya, servernya down. Nah, ini ilustrasi kalau servernya down. Kalau servernya down, nah ini itu akan kerugiannya bisa jutaan ya, bahkan miliaran ya, gitu ya, jutaan bahkan miliaran kerugiannya ya per jam ya, ini per jam. Kenapa? Karena ya ketika pelanggan itu tidak bisa mengakses sebuah data ya, karena data atau tidak bisa mengakses database-nya, maka database-nya itu karena tidak bisa diakses, maka customer tidak jadi transaksi ya. Customer tidak jadi transaksi, maka perusahaan tidak bisa mendapatkan pendapatan. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa
estimasi atau kira-kira ya, kalau semuanya terjadi servernya down ya. ATM juga gitu ya. Jadi kalau mamanya Anda ke ATM ada yang proses maintenance, nah itu dicari pada waktu atau pada hari-hari tertentu ya, hari-hari tertentu. Ya. Kalau hari-hari tertentu itu bisa saja proses maintenance di ATM bisa malam hari ya, atau tidak pada jam-jam sibuk, tidak pada hari-hari sibuk itu juga bisa. Hari-hari sibuk itu gimana? Hari-hari yang eh, Sabtu, Minggu itu ATM biasanya rame ya. Kenapa? Karena banyak pekerja yang tidak tidak ada jam kerja ya, sehingga mereka meluangkan waktu untuk mengambil uang. Uangnya itu digunakan untuk kebutuhan selama seminggu ke depan. Nah, itu di ATM service. Sehingga apa? Sehingga proses maintenance-nya kira-kira ya di waktu-waktu pekerja itu sedang bekerja. Di waktu pekerja itu yang sibuk berada di kantor ya. Ini biasanya Anda bisa taruhlah seumpamanya di antara jam 8 pagi ya sampai jam 10. Nah, itu mungkin atau langsung malam sekalian ya, malam sekalian. Saya yang pernah tahu itu di beberapa bank itu melakukan proses maintenance-nya itu antara jam 12 ya, 12 malam sampai jam 5 atau jam 4 ya, jam 4 pagi. Nah, itu proses maintenance datanya. Nah, untuk perkirakan dari cost ya, biaya dari downtime tadi beberapa faktor perlu diperhatikan. Kira-kira proses bisnis ya atau bisnis yang hilang selama downtime itu berapa? Biaya ya, biaya untuk mengejarnya, biaya perkara hukum. Seumpamanya gini, seumpamanya biaya perkara hukum itu seumpamanya saya sebagai customer seperti itu ya. Saya sebagai customer saya sudah melakukan check out transaksi ya. Kemudian karena prosesnya maintenance servernya itu lama 2 hari ya, maka pihak penyedia barang itu tidak tahu bahwa ada transaksi yang masuk ke saya ya. Nah, ini pelanggaran bisa komplain tuh. Saya kok tidak dilayani ya. Proses saya kok tidak dilayani. Padahal saya sudah terlanjur transfer, saya sudah terlanjur ini ya. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah refund ya, pengembalian dana seperti itu, ada waktu tertentu atau seperti apa? Nah, itu berada di ranah ini perkara hukum. Ya. Efek lainnya ya terkait menurunnya nilai stok, terutama jika Anda berada di bisnis online ya. Perbedaan selisih stok. Katakanlah saat ini produk saya jumlahnya 10 seperti itu ya. Terus ternyata ketika ada proses maintenance tadi ya atau servernya down, itu ternyata sudah ada transaksi kira-kira 20 ya. Maka yang terjadi ada selisih di sini ya, ada selisih. Selisih ya. Oh, pengguna atau customer ya melihatnya, oh datanya masih ada 10, maka saya bisa beli. Nah, ternyata sudah ada 20 customer yang membeli produk tersebut. Padahal stok aslinya itu adalah 10. Nah, 10 sisanya ini bagaimana kan gitu. Nah, itu yang ada selisih stok di situ sehingga kalau bisnis online jika servernya mengalami down itu amat sangat krusial ya, amat sangat pusing ya, istilahnya seperti itu. Nah, ada beberapa problem di sini ya tentang ketersediaan data, pertama dan network sampai ke kesalahan dari DBA, database administrator. Baik, akan kita bahas ya. Pertama, network problem pasti ya jika ada kesalahan atau ada kendala di masalah jaringannya, masalah jaringan ya, baik itu jaringan pengguna maupun jaringan server perusahaan tersebut. Nah, ini juga jelas berarti terjadi problem di situ.
maka datanya juga tidak bisa tersimpan, ya, datanya bisa tersimpan. Atau ini, ya, kemudian yang kedua ada kehilangan di data center. Nah, kerusakan di data center ini biasanya ada contohnya seperti ini, ada bencana alam, ya, kemudian mungkin banjir, ya, kebanjiran, ya. Nah, ini kalau sudah terjadi bencana alam, bisa jadi data yang ada di komputer tadi itu hilang, ya, data yang hilang. Ketika datanya hilang, bagaimana? Nah, ini perlu yang namanya di data tersebut perlu di backup, gitu ya. Nah, atau bisa di remote seperti ini, ya, di remote location, kemudian nanti di datanya itu di backup, ya. Nah, jangan sampai ini terjadi, ya. Jadi kalau kerusakan data center ini merupakan suatu problem, ya, problem yang besar bagi seorang database administrator. Maka dari itu diperlukan perencanaan terhadap eh, kerusakan data. Biasanya disebut discover DRC, ya, discover recovery DRP, ya, disaster recovery plan, ya. Jadi disaster recovery plan itu kalau mamanya terjadi bencana, kira-kira apa sih yang harus dilakukan seperti itu, ya. Nah, kalau sudah Anda lakukan DRP ini berada di bab 16, ya, di bukunya Collins tadi, ya. Ketika Anda sudah melakukan DRP, salah satunya di DRP itu melakukan backup, ya, backup data secara berkala. Nah, untuk mengembalikannya itu biasanya data terakhir. Nah, data terakhir ini kendalanya kan data terakhir itu tidak up to date, ya, tidak up to date. Nah, itu bagaimana kira-kira? Nah, itu yang perlu dipikirkan, ya. Jadi apakah melakukan backup-nya itu harian, ya, atau backup-nya itu bulanan, atau backup-nya itu mingguan, seperti itu, ya. Atau perlu dibuatkan data cadangan seperti itu, ya. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal. Jadi ada problem di jaringan, ya. Eh, Bisa saja di masalah hardware, ya, hardware jaringannya itu sehingga jalur pengiriman datanya itu tidak akurat. Dan yang perlu diingat DBA itu bukan ahli jaringan. Ya, dia tahu, hanya tahu, ya, hanya tahu. Tapi dia tidak ahli, ya. Kemudian loss of server hardware, ya, hardware-nya, dari sisi hardware-nya. Dari sisi CPU-nya itu bermasalah. Kayak contoh hard disk-nya terlalu full. Nah, itu juga jadi masalah, ya. Maka ada biasanya teknik cluster, ya, cluster atau partisi, ya. Nah, itu dipartisi, itu hard disk-nya dipartisi, ya, itu bisa. Kemudian apakah RAM, ya, RAM-nya itu ternyata error, ya, RAM-nya ternyata bunyi, atau RAM-nya ternyata rusak. Nah, itu yang perlu di ini juga perlu waspadai seperti itu, ya. Kemudian konfigurasi, ya, koneksi. Nah, ini masih berhubungan tentang server, ya, hardware servernya, ya. Jadi katakanlah di servernya itu Anda memerlukan koneksi-koneksi tertentu, ya, maka itu harus dilakukan konfigurasi, ya. Oke, oke, untuk yang saya ada ini contohnya, ya, terkait dengan ini server, ya, settingan di server. Tapi ini servernya server lokal, ya, semuanya kan server lokal. Ini saya gunakan server lokalnya itu taruhlah di XAMPP seperti itu, ya. Kemudian di XAMPP itu kan kita perlu melakukan settingan-settingan, ya. Nah, kayak contohnya ini. Nah, di XAMPP itu kita juga melakukan
beberapa settingan ya. Salah satunya settingannya yaitu ini ya. Kayak contohnya read ya, read buffer size-nya ini kalau default-nya berapa? Ya, bisa Anda cek ya. Anda cek secara default. Kemudian ini di kayak contoh ini saya menggunakan yang D ya. Yang D ini seingat saya belum saya ubah default-nya ya. Saya masuk di MySQL, kemudian bin ya. Saya cari yang MY. Nah, ini. Nah, ada beberapa settingan di sini ya. Nah, read-nya ya bisa Anda saya coba bandingkan di sini ya. Untuk read datanya di sini. Oke, ini saya zoom. Ya. Read buffer size kita coba cek di sini. Read buffer size secara default-nya dia ya 256 ya. Kalau yang sudah saya ubah ini connect settingannya itu menjadi 1024. Nah, ini juga berbeda ya. Seperti ini. Ini juga max allow paket ini juga berbeda juga. Ini yang ada di D ya, di D saya, DXAMPP server D saya itu maksimal ya, maksimal untuk pengiriman paket itu 1 M, 1 mega. Tapi kalau di sini itu saya ubah menjadi 2024 mega. Ini saya gunakan di E ya. Jadi kalau yang di E itu saya ubah ya, paketnya ini max allow paketnya menjadi 2024, sedangkan defaultnya itu seperti ini ya. Yang ada di D saya XMPP-D itu 1 mega ya. Read-nya juga gitu, secara default dia 256K ya, kilo ya. Kemudian read buffernya ini saya ubah menjadi 1024 untuk yang di E ya. Nah, itu perbedaan settingan itu juga perlu di ini konfigurasi ya, konfigurasi di server. Ya, itu untuk apa? Ya biasanya kalau ada data yang terlalu besar ya, maka database ini biasanya tidak mau memasukkan datanya kalau tidak diubah settingannya tadi atau konfigurasinya. Ya, maka dari itu ini kalau sudah tidak mau diubah maka dia tidak bisa insert ya, insertnya gagal, maka yang harus dilakukan ya harus di-build ulang ya, harus dihapuskan ulang atau di-create dari awal lagi. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Ada kerusakan di sisi hard disk ya. Nah, ini jadi ada beberapa contohnya di Oracle. Di Oracle itu dia bisa mengaktifkan otomatis memory size ya, memory size memory. Jadi akan ditambahkan memori. Jadi kalau umpamanya saya tambahkan 10 giga gitu ya. Jadi kalau umpamanya 10 giga ini penuh, maka saya bisa bertambah otomatis menjadi 10 giga lagi ya. Sehingga totalnya menjadi 20 giga. 20 giga penuh ditambahkan lagi otomatis menjadi 10 lagi. Nah, itu ada kalau di Oracle. Di beberapa database dia mengikuti apa yang ada di hard disk-nya ya, mengikuti contoh di XMPP ini dia mengikuti ya kemampuan yang ada di hard disk-nya ini ya, mengikuti kemampuan yang ada di sini. Ya, dan itu otomatis bertambah. Nah, OS ya, OS terjadi kerusakan pada OS atau masalah di OS. Jadi tidak hanya hardware tapi juga OS-nya ini juga penting ya. Kalau OS-nya bermasalah, maka database tidak bisa diakses kan gitu. Kenapa? Karena ketika Anda mau masuk ke database ya mau nggak mau harus booting ke OS kan gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Atau mau me-repair OS tersebut atau mengganti database ke server lain dengan OS yang masih berfungsi ya.
bisa dipindahkan ke Linux atau dipindahkan ke OS server yang lain ya. Nah, DBMS-nya rusak ya, DBMS-nya rusak. Nah, ini saya pernah beberapa kali mengalami ini ya, DBMS-nya rusak ya. Jadi ada beberapa masalah memang. Jadi kalau mamanya DBMS-nya rusak, itu yang harus dilakukan apa? DBMS di sini maksudnya MySQL-nya ya, installer MySQL-nya ini rusak ya. Jadi saya tidak bisa mengakses data yang ada di sini. Ya. Saya buka database ini pun tidak bisa connect. Nah itu kalau contoh, semuanya di sini saya disconnect ya. Nah ini saya ngakses D ya, portnya saya ubah jadi 3308. Saya klik connect. Nah ini artinya saya DBMS saya masih tidak ada masalah seperti itu ya. Tapi kalau saya sudah ngakses ini tapi tidak bisa, nah itu berarti ada masalah di DBMS-nya. Ya. Maka perlu diperbaiki, ya perlu diperbaiki. Nah itu yang juga salah satu tantangan seperti itu ya. Jadi apakah masalahnya ada di versinya, ya, atau berada di ketika kita install sehingga ada beberapa parameter yang hilang, atau file sistemnya hilang, atau file log ya, file log database-nya itu yang rusak atau hilang. Bisa jadi karena log saja, log filenya rusak atau hilang, maka database tersebut tidak bisa diakses. Bisa juga ini ya. Jadi ada problem di sisi aplikasinya ya, aplikasinya. Jadi kayak contoh ketika Anda semula aplikasinya itu mengakses di server A seperti itu ya. Ternyata suatu saat ya server A ini mengalami maintenance ya. Berarti aplikasi yang seharusnya ini mengakses ke database A maka dipindah ke database B. Nah, tapi perpindahan ini belum Anda masukkan ke dalam aplikasi yang terinstall seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya akan di aplikasinya itu akan muncul error atau muncul warning system yang menyatakan bahwa database atau aplikasi tidak terkoneksi dengan database atau database tidak bisa dibuka. Nah, seperti itu. Ya. Ada problem lagi di area sini, ada keamanan ya, security dan juga otorisasi. Nah, di beberapa OS ya, kayak contohnya Linux itu dia menerapkan RWX ya, RWX read write execute ya untuk filenya ya, untuk file atau datanya ya, read write execute ya. Kalau mamanya si user itu hanya bisa read ya, maka dia tidak bisa insert data ya. Dia tidak bisa insert data. Atau kalau mamanya dia write, dia bisa read write ya. Dia bisa read write. Dia bisa membaca, dia bisa masuk, tapi tidak bisa mengelola atau melakukan eksekusinya ya. Jadi dia bisa datanya bisa bisa masuk tapi nanti dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena tidak bisa dieksekusi ya. Jadi biasanya write ini ada hubungannya sama memang ada hubungannya dengan execute ya. Nah, itu juga ada otorisasi lainnya selain kalau di Linux itu selain read write execute ya atau RWX ya. Ini saya tambahkan di sini selain ada RWX ya seperti ini biasanya RWX ya, RWX. Nah, ini R-nya kecil ya, RWX gitu ya. Nah, selain ini untuk datanya atau file ya, ada juga yang UGO ya, dia berada di levelnya mana, dia berada di level mana ya UGO ini. Apakah dia U itu adalah user ya, kemudian G itu adalah grup ya, grup ya, atau O, O itu levelnya other ya. Jadi
Kalau dia berada di level others atau di level katakanlah gini ya, dia si Agung ya, Agung itu termasuk user, maka dia diberikan hak akses RWX ya, read write execute. Kemudian kalau dia berada di sisi grup, maka dia hanya bisa read. Nah, kemudian kalau dia di other, maka dia hanya bisa melakukan read saja, read data saja. Nah, itu berbeda pula ya di masalah sini otorisasi. Caranya gimana? Ya berarti seorang database administrator harus bisa memilah user tersebut itu levelnya berada di mana. Apakah dia si user ini dia bisa melakukan read ya, hanya bisa membaca saja, atau si user ini bisa membaca dan melakukan insert data ya. Atau si user ini bisa selain membaca insert data atau bisa select ya, atau terus habis dia si user itu bisa select, dia juga bisa insert atau DML, dia juga bisa DDL. Nah, itu ya. Itu yang perlu difikirkan dari seorang database administrator. Nah, ini juga salah satu hal yang penting ya. Datanya korup ya, data korup. Data korup ini berbeda dengan data database objek ya. Jadi kalau datanya korup ya datanya yang rusak ya. Datanya yang rusak. Jadi kayak contoh seumpama ya, atau saya ambil contoh di sini ya. Nah, saya ambil contoh di sini datanya rusak. Seumpamanya ini saya ganti menjadi seperti ini ya. Nah, ini datanya rusak ya. Datanya tidak bisa dieksekusi ya. Datanya tidak bisa dieksekusi. Nah, maka gimana? Ya, ketika datanya rusak atau data tidak bisa dieksekusi seperti ini, ya ini kan tidak bisa nge-link ya, nge-link. Sehingga apa? Ketika menampilkan data, dia tidak ada linknya. Seharusnya ini kan ada linknya dengan ID produk. ID produk diambilkan dari tabel produk sini. Nah, ID produk di sini kan tidak ada yang ASD tadi ya, tidak ada yang ASD. Nah, dia akan jadi otomatis dikonvert menjadi 0 ya. Kenapa? Karena ID produk tipenya adalah integer seperti itu. Nah, ini yang datanya rusak ya, data rusak. Maka seorang database administrator ya, jika mengalami data rusak atau difikirkan dulu secara perlahan ya, apakah datanya itu kategorinya ringan atau middle ya, atau tengah-tengah, atau memang rusaknya parah seperti itu ya, rusaknya parah. Kalau rusaknya parah maka perlu di import ya, datanya diimport dari hasil backupan yang lama. Kalau memang datanya masih bisa diperbaiki ya, kayak contohnya tadi ya, kayak contohnya seperti tadi ini ya, order detail ini. Kalau cuma seperti ini bisa momennya tadi saya ubah jadi 6 seperti itu ya. Nah, kalau bisa diperbaiki maka problemnya selesai seperti itu ya. Tapi kalau momennya rusaknya parah maka mau nggak mau harus diambilkan dari data lama terlebih dahulu ya. Nah, ini biasanya ada karena masalah jaringan ya, karena masalah jaringan sehingga menyebabkan datanya tidak valid. Contoh ya, contohnya semuanya ini ya. Kalau Anda lihat di sini ada ID order mulai 16 sampai 31 ya. Nah, ini ada yang 0 nah 0 ya. Nah, dan juga di sini ya, di order, ID order ini ada data yang 13, 14, 16, 31. Nah, selain data ini, berarti kan data yang ada di order detail ya, seperti 20, ini kan tidak bisa tertampilkan seperti itu ya. Datanya tidak bisa ditampilkan. Jadi ada datanya di order detail ini ada ya. Data di tabel order detail itu ada, tapi data di tabel orders itu tidak ada. Nah, itu
bisa jadi karena kendala di jaringan. Jadi dia sudah sudah masukkan data di tabel order detail ya. Ketika dia memasukkan data di tabel orders ya, maka koneksinya buruk ya, sehingga datanya tidak bisa terinsert ya dengan benar. Nah, ini juga menjadi problem ya. Jadi harus dipastikan seperti itu ya. Ada beberapa cara, salah satunya ya harus menggunakan seperti ini. Nah, ada contoh seperti order detail seperti ini, order temporary ya, ada dibuatkan sebuah tabel temporary, di mana tabel temporary itu mencatat aktivitas user sebelum dipindahkan ke tabel yang order tadi. Jadi sehingga kalau dari order detail sudah masuk, order temps masuk, tapi dia di tabel order tidak masuk, maka data yang ada di tabel order temporary ini bisa dipindahkan ke tabel order seperti itu ya. Nah, ini berbeda pula ya. Ada database objek yang hilang. Database objek yang hilang. Nah, jadi di database itu ada indeksnya ya, ada indeksnya. Kayak contoh kalau di sini indeksnya itu, nah ini ya, saya ambil dari Fox Pro seperti ini. Ada file yang hilang ya, ada file yang hilang. Seumpama di Fox Pro ini ada tiga ya, ada tiga file seperti ini, .cdx, .dbf sama .fpt. Tapi yang sudah Anda backup ini cuma dbf aja atau cdx aja. Nah, ketika Anda ambil datanya ini ya, kemudian Anda kembalikan ke struktur tabel, maka itu tidak bisa ya. Bisa jadi yang tercopy itu hanya datanya, tapi indeksnya atau identitas tabelnya itu tidak tercopy. Kayak contohnya hal seperti ini ya. Ini datanya sudah tercopy semua ya. Atau ya semua datanya sudah masuk ya. Tapi primary key-nya nggak ada. Primary key-nya nggak ada. Nah, ini artinya identitas tabel tersebut tidak ada, tidak ikut masuk, atau indeksnya tidak bisa ikut masuk ya. Indeksnya dia berada di urutan keberapa, primary key keberapa, itu tidak ada ya. Kalau yang lengkapnya itu kan seharusnya dalam satu tabel itu ada PK seperti ini ya. Kemudian apa mungkin ada dikasih ekstra ya, auto increment ya. Kemudian ini ya, kayak contoh di order details, ini satu tabel itu terdiri dari 2 PK ya. Nah, walaupun dia tidak ada ekstranya. Nah, ini ya. Nah, jadi dimungkinkan seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi dimungkinkan kalau datanya bisa tercopy, tapi indeks dan identitas tabel tersebut itu tidak ikut tercopy. Kenapa? Karena kita salah dalam melakukan backup ya, fisik backup fisik ya. Backup fisik yaitu file yang ada. Kan ada yang database seperti minggu kemarin itu saya jelaskan kalau ada yang fisik dan ada yang logik. Ya kan? Kalau yang ini itu berupa logik ya, yang di sini ini logiknya ya, karena saya bisa melakukan query di sini. Sedangkan yang fisiknya itu saya bisa akses di drive sini ya. Hampir semua database itu ada ya, ada fisik dan ada logik ya. Nah, ini kalau di MySQL itu berada di ya XMPP, ini saya pakai servernya XMPP, biasanya ada di MySQL data ya. Taruhlah saya ambil ini database DB Tuku ya. Ini logiknya ya, logiknya di sini. Ya. Fisiknya itu kita bisa cek di sini DB Tuku. Nah, ini ya. Nah, ini ada fisiknya ya. Nah, katakanlah yang saya copy itu cuma ini kan ada 3, FRM, MJD, MJI ya. FRM ya, MJD, MJI. Hampir semuanya formatnya sama. Ya, ada 3
file tersebut ya. Nah, FRM, MYD sama MYI ya. Nah, kalau kurang salah satu saja, ini bisa jadi datanya mungkin tercopy, tapi objeknya ya, objek yang terdiri dari indeks dan identitas tabel tadi itu tidak bisa atau tidak ikut tercopy. Itu akan jadi problem ya. Jadi problem di mana kalau Anda ingin melakukan relasi atau query relasi ya, itu tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada PK-nya di sini ya, tidak ada PK-nya ya. Walaupun tabel tersebut tanpa PK juga bisa ya, tapi tingkat redundant datanya itu amat sangat tinggi ya. Tingkat redundant data itu datanya bisa ambigu ya, datanya bisa ambigu. Kayak contoh di sini ada 13 ya, ID ordernya. Kalau saya ada PK ya, kalau saya menggunakan PK di sini ada PK-nya ya, maka di situ saya tidak bisa memasukkan data ini lagi kan, 13 lagi kan tidak bisa saya ya. Contoh di sini saya masukkan 13 lagi. Nah, ya dia akan muncul error ya. Namanya saya beri di sini nah, ya, kemudian oke, saya masukkan di sini untuk alamat oke, kemudian di sini teleponnya ya. Nah, akan terus terjadi error seperti ini ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Email tidak mau. Oke, saya ambil contoh di sini. Oke, kemudian tanggal order saya masukkan di sini ya, 2021 03 23, jamnya 10 ya 00 00. Nah, duplicate ya, ini duplicate entry ya, seperti itu. Ini yang menyebabkan tidak bisa tadi ya, tidak ada identitas tabelnya ya. Nah, itu ya. Jadi ini kalau di MySQL. Kemudian di SQL Server juga ada ya rekan-rekan. SQL Server itu Anda bisa cek di mengikuti dari strukturnya SQL Server ya. Nah ini ya, ada MDF ya, juga ada log seperti ini. .mdf dan juga ada underscore log. Nah ini kalau salah satu hilang, dia tidak bisa diakses seperti itu ya. Jadi selain data itu juga ada objeknya ya. Jadi itu yang wajib diwaspadai ya. Bisa saja seperti ini, ada bug ya, ada malware ya, kemudian ada error, human error ya. Ada juga ini ya. Jadi kesalahan dari ketika Anda melakukan replikasi database ya. Replikasi database. Nah, ini ada performance yang buruk ya, performance yang buruk ya. Jadi performance server yang atau database yang buruk seperti itu. Anda dalam satu tabel itu hampir dalam satu tabel ya, namanya ya. Objek di sini namanya saya alter ya. Nah, satu tabel ini isinya kolomnya PK semua. Nah, ini juga tidak bisa ya. Ya. Jadi kalau semuanya PK
dalam satu tabel PK semua, kolom field name-nya atau kolomnya ini PK semua, memang bisa, tapi itu juga berimbas buruk ya terhadap database seperti itu ya. Berimbas buruk terhadap database. Kenapa? Karena bisa jadi lemot ya, lemot. Di sisi lain end user atau pengguna itu tidak peduli ya Anda gimana dalam men-setting database-nya atau tabelnya tadi. Yang penting mereka hanya komplain ke Anda kalau ini saya ngakses, saya coba nginsert data tapi tidak bisa. Nah, itu biasanya yang paling sering. Atau saya mau ngupdate data tidak bisa. Nah, itu yang perlu diperhatikan jika performance dari database atau tabel tersebut buruk atau tidak bagus ya. Poor performance can make the database unusable. Nah, artinya adalah jika performance dari database tadi, hasil rancangan atau data Anda tadi itu, ya rancangan dari sisi objeknya, indeks-indeksnya itu buruk ya atau tidak sesuai seperti itu dengan kaidah seperti tadi, yang seharusnya satu tabel itu ya jangan terlalu banyak PK-nya seperti itu ya. Jangan sampai dalam satu tabel itu isinya ada 15 kolom, kemudian 15 kolomnya itu semuanya PK. Nah, itu yang tidak bagus ya, tidak bagus. Nah, itu yang menyebabkan apa? Performance dari database itu jelek ya atau buruk. Ketika performance buruk, maka database tersebut itu bisa tidak digunakan. Kenapa? Karena usernya itu ngaksesnya lemot ya, kemudian insert datanya juga lemot ya. Salah satu caranya ketika Anda melakukan ini replika database atau migrasi database itu Anda perlu menggunakan software. Softwarenya kalau bisa yang berlisensi ya. Agar apa? Agar sesuai seperti itu. Saya pernah beberapa kali menggunakan software yang tidak ada lisensinya, itu datanya menjadi aneh gitu ya, datanya aneh. Seumpamanya di situ jadi ada memang keterbatasan di data-data atau di software yang tidak berlisensi ya. Seumpama di software yang tidak berlisensi itu dia memiliki maksimal insert data 50 ya. Padahal data Anda ada 55. Nah, data ke 51 ini biasanya diisi dengan kata-kata yang random. Kayak contohnya, please contact administrator to eh, to apa to recovery data ya seperti itu bisa, atau please using apa license software, nah, seperti itu, atau silakan gunakan atau silakan memasukkan lisensi dari software ini. Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu. Atau yang paling saya dulu itu pernah mengalami itu di barisnya itu muncul kata-kata software ini menggunakan apa lisensi yang free, nah, seperti itu, free license. Nah, itu pernah ya, pernah saya alami. Nah, maka dari itu untuk menanggulangi hal seperti itu, gunakan software yang terpercaya dan berlisensi ya. Walaupun memang ada harga di situ, tapi kan ada harga dan juga ada apa kualitas ya. Ada harga pasti ada kualitas seperti itu. Recovery issue ada beberapa pembahasan selanjutnya ya tentang recovery issue atau Anda mau melakukan backup ya. Jadi datanya sudah di backup, kemudian Anda kembalikan lagi datanya. Ya, itu namanya pengembalian data tadi disebut dengan recovery ya. Kalau Anda melakukan menyimpan data itu juga disebut dengan backup ya. Nah, ketika backup and restore ini Anda perlu ini ya, perlu apa ya? Perlu menggunakan beberapa cara ya. Apakah Anda ketika melakukan backup itu Anda copy paste ya, kemudian diimport ke Excel itu juga bisa ya. Kayak contoh saya taruh ini ya,
Ya, jadi ada beberapa cara memang. Nah, saya save atau ya ya ini datanya bisa Anda ekspor ya dalam bentuk Excel seperti ini ya. Saya taruh di drive ya, semuanya di D seperti itu. Ekspor. Nah, ini bisa ya. Anda lakukan ekspor data seperti ini ya. Ada beberapa ini CSV ya, datanya untuk CSV. Nah, ini ya. Tapi yaitu dengan resikonya bisa Anda lihat di sini semuanya jadi satu ya, terpepet gitu ya. Nah, ini itu juga menjadi recovery, backup and recovery. Anda mau menggunakan model yang seperti apa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai dengan yang tidak sesuai tadi, cara-cara yang tidak sesuai, maka data Anda yang seharusnya di-backup itu menjadi backup yang sampah ya, backup sampah. Kemudian ketika Anda backup sampah, Anda restore ya, maka menghasilkan sampah pula ya. Ada istilahnya garbage to garbage. Nah, itu jangan sampai ya dari sampah. Jadi itu pentingnya di seorang administrator database ya. Ada kesalahan dari sebuah DBA ya. Ini juga perlu diminimalisir ya. Jadi Anda salah dalam menggunakan tools. Nah, ini juga bisa. Ya. Karena kadang ada beberapa tools yang berbeda-beda. Kayak contohnya di sini ya. Kalau saya menggunakan SQL Yoke, ini dia tampilkan semua, ya semua database ya, semua yang database yang pernah saya create ya. Tapi ada juga yang kalau saya menggunakan MySQL front seperti ini, ya, ketika saya connect, nah ini saya perlu koneksi ya, kayak contoh DB local D seperti itu ya. Koneksinya saya gunakan localhost ya, karena port saya itu 8 ya, 3308, passwordnya kosong ya, maka saya harus milih ya seperti ini, DB Tuku. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, ini saya hanya bisa mengakses di DB Tuku. DB lainnya tidak bisa terbuka ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan tools ya, ada perbedaan tools. Anda mau menggunakan yang mana, tools yang mana seperti itu ya. Nah, itu seorang DBA harus bisa tanggap ya dan juga paham ya. Memastikan ketersediaan data harus melakukan perawatan rutin terhadap database-nya. Kemudian perlu dilakukan otomatisasi fitur seperti alokasi memori tadi. Kemudian manfaatkan fitur DBMS yang terkait dengan ketersediaan data. Ini kayak contoh saya ingin backup ya. Saya backup, nah ini bisa saya backup database SQL dump. Nah, ini ada pilihannya, struktur only, data only, atau struktur and data. Kan lebih baik kalau ini, struktur and data. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita kehilangan strukturnya juga. Tapi datanya masuk, tapi strukturnya hilang. Nah, itu yang... Tapi bisa juga dipisah seperti itu ya, rekan-rekan. Bisa juga dipisah. Nah, umpamanya ini saya beri contoh di sini, DB Tuku. Ya, backup. 23 03. Nah, kemudian saya ekspor. Ya. Nah, ini karena data saya dikit maka cepat ya. Kalau datanya banyak ya bisa jadi tidak bisa selesai dalam waktu hitungan menit ya. Bisa jadi tidak selesai dalam hitungan menit. Dan juga tabelnya juga sedikit kan tadi ya. Oke, kita cek di sini tadi ada ini DB Tuku.
backup. Ini kalau saya buka keluarnya SQL ya, data SQL. Nah, ini create tabelnya. Kemudian di situ juga ada datanya. Ini ya, ada datanya. Nah, Pak, datanya satu baris. Oh, kalau Anda geser ini jadi berbaris-baris. Nah, ya seperti itu ya. Ini juga seperti itu. Oke. Ya. Jadi harus manfaatkan fitur yang ada di database-nya tadi atau di RDBMS-nya ya. Manfaatkan teknologi perangkat lunak. Hard disk-nya dipartisi atau tadi istilahnya di cluster ya. Clustering hard disk atau clustering database ya di awal untuk melakukan backup. Nah, kesimpulannya ini bisa jadi seorang database administrator itu harus seimbang karena waktunya harus tersedia waktu selama 24 jam selama 7 hari ya, baik itu proses maintenance maupun dalam menjaga data. Ya, kalau datanya atau database-nya itu down, maka bisnis dari perusahaan itu bisa terancam ya, atau bisnis dari organisasi itu terancam ya. Jangan kan gitu ya, kalau mamanya kita di instansi pendidikan e-learning down gitu aja ya, maka pihak dosen maupun mahasiswa tidak bisa mengakses e-learning tersebut kan gitu. Ketika nggak bisa mengakses, maka dosennya juga nggak bisa ngupload materi dan juga nggak bisa memberikan mahasiswa tidak bisa download ya seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas kelompok ya rekan-rekan, dimulai dari minggu depan ya. Jadi saya harapkan minggu ini saya sudah dapat nama-nama kelompoknya. Ketentuannya satu kelompok berisi maksimal 4 mahasiswa, di mana ada 8 kelompok dengan jumlah personil mahasiswa itu 4 ya. Jadi maksimal 4, ada 8 kelompok yang jumlah personilnya 4 dan ada 2 kelompok yang jumlah personilnya 3 ya. Kemudian pembagiannya saya bebaskan dengan syarat satu mahasiswa hanya boleh memilih satu kelompok ya. Tiap kelompok pada tiap minggunya akan presentasi pada bab yang ada di buku ini. Bukunya sudah saya share di e-learning, silakan bisa Anda cek. Materinya ngikuti yang ada di slide atau di materi yang ini ya, yang sudah saya taruh di bawah ini. Ada presentasi mulai bab 5 sampai bab 14, urutan presentasi berdasarkan nomor bab yang dipresentasikan. Nomor bab diundi ya. Nanti akan saya ada aplikasi pengundian presentasi, jadi saya jamin itu tidak ada unsur-unsur lainnya. Karena apa? Karena otomatis ya. Sudah saya code sedemikian rupa supaya tidak random, supaya random ya. Setiap kelompok presentasi harus disertai contoh real yang dipraktekkan ketika presentasi. Maksudnya Anda taruh contoh realnya di slide Anda. Kayak contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya contoh real ya. Nah, seperti ini. Ini juga contoh real ya. Ini juga contoh real. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah contoh real tadi, ketentuan berikutnya adalah kelompok yang presentasi harus mengirimkan atau mengupload slide materi maksimal H-1. Atau ya bolehlah kalau H-1 jam 8 seperti itu ya. H-1 jam 8. Kelompok yang presentasi wajib upload video di YouTube ya. Dan link YouTube-nya itu ditaruh di dalam slide ya, ditaruh di dalam slide. Kemudian slide-nya itu diupload ke alamat Google Drive ini ya. Silakan Anda mengakses di alamat ini, kalau Anda perwakilan aja yang ngupload ya. Gunakan akunnya UPN ya, gunakan akunnya UPN. Materinya ini mulai bab 5 sampai 14 ya. Bahannya itu ini ya. Materi kelima itu tentang performance database, ada di buku ya, bukunya Kulins ini tadi ya, ini Mullins ya, bukunya Mullins itu performance management itu bab 9 atau chapter 9 ya.
Untuk kalau materi ke-6 itu ada 2 pembahasan yaitu sistem performance dan database performance. Nah, sistem performance itu berada di bab 10 dan database performance berada di bab 11. Begitu seterusnya ya, kan sampai ke DBA tools dan DBA rules ya. Ya, gitu saja dari saya yang bisa saya berikan siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.